Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh makhluknya. Sholawat serta salam marilah bersama kita sanjung agungkan keharibaan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemilik syafaat yang selalu kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada Bapak Habibie Nur selaku dosen pengampu PPI Manajemen Bisnis Syariah kelas E semester 4. Perkenalkan, nama saya Putri Kurota Ayun dengan NPM 1951040394. Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E semester 4. Teman-teman sekalian yang berbahagia, wakaf, suatu kata yang sudah tidak asing didengar telinga masyarakat muslim di dunia dan Indonesia. Istilah ini lebih sering digunakan pada saat pembangunan rumah ibadah dan tempat pemakaman. Walaupun sudah menjadi kata yang umum, tidak banyak orang yang memahami apa itu wakaf. Beberapa ulama fikih memiliki perbedaan pendapat. Menurut Syafi'iyah, wakaf itu menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal bendanya. Wakaf itu ada dua macam, ada wakaf uang dan wakaf barang. Jadi di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang wakaf uang. Insya Allah bila ada kesempatan lagi saya akan membuat video lainnya. Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah SAW. Wakaf uang baru dipraktikkan sejak abad ke-2 Hijriah. Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar Tadwid al-Hadis, memfatwakan dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana, bahkan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat Islam. Bahkan di Turki pada abad ke-15 Hijriah, praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang menunjuk pada cash deposit di lembaga keuangan seperti bank, dan wakaf uang tersebut menginvestasikan pada para pembisnis. Kemudian keuntungannya dari hasil investasi tersebut digunakan untuk yang bermanfaat secara sosial keagamaan. Hasil investasi tersebut tidak boleh disalahgunakan karena orang yang mewakafkan sudah mempercayai kita sebagai penerima wakaf misalnya, untuk menjaga wakaf tersebut agar tidak disalahgunakan. Pada abad ke-20 mulailah muncul ide untuk mengimplementasikan berbagai ide besar Islam dalam bidang ekonomi. Berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, dan lain-lain. Dalam tahapan ini lahir ide-ide ulama untuk menjadikan wakaf uang salah satu bisnis dalam membangun perekonomian umat dari berbagai seminar yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Maka ide
wakaf uang semakin menggelinding. Bahkan negara Islam di Timur Tengah seperti di Afrika dan Asia Tenggara memulainya dengan berbagai cara. Masing-masing negara tersebut memulainya dengan caranya mereka sendiri-sendiri, tidak ada yang sama. Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi ada enam fatwa. Yang pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Jadi dari dua fatwa tersebut, seseorang wakaf bisa mewakafkan hartanya dengan cara uang tunai ataupun surat-surat berharga. Seperti misalnya kita mau mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, itu bisa. Kemudian wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Jadi wakaf uang itu diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada yang melarang wakaf uang dalam Islam, asalkan barang yang dihasilkan tersebut bukan hasil curian. Walaupun hasil curian, kita sebagai penerima wakaf kita tidak tahu. Jadi mungkin insya Allah kita tidak berdosa, kan kita nggak tahu. Nah, kemudian yang keempat ada wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Wakaf uang tidak boleh digunakan secara yang lainnya selain syariah, karena itu sudah aturannya harus dipergunakan secara syariah. Terakhir, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Jadi wakaf uang itu bukan seperti harta milik pribadi kita sebagai penerima wakaf. Makanya wakaf itu tidak boleh dijual ataupun diwariskan. Boleh dijual asalkan hasil uang penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan rumah ibadah seperti masjid ataupun pendidikan untuk umat Islam. Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut. Salah satunya pendapat dari sebagian ulama dari mazhab Al-Syafi'i. Dari Abu Syar meriwayatkan dari Imam Al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Zaman sekarang, jika kita mau wakaf tidak harus menunggu menjadi orang kaya. Minimal kita punya 1 juta, kita sudah bisa menjadi wakif atau orang yang berwakaf dan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tentang wakaf uang. Saya mohon maaf, saya masih belajar. Jadi bila ada kesalahan mohon dibenarkan dan dimaklumi. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.